kerbau, babi, ayam, kambing, sapi, kepalanya ditanam di lokasi. Itu tujuannya adalah untuk meredam sementara kutukan, bukan membatalkan. Itu adalah ATM dukun setiap 7 tahun sekali. Kenapa? 7 tahun lagi akan bangkitnya kutukan kerasukan masalah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Kenapa ada rumah-rumah terkutuk? Apakah ada di Alkitab tentang kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah, Hakal Damal. Dan ingat, pada waktu Raja Daud mau membangun bait Allah, Tuhan berfirman, tidak boleh, karena tanganmu penuh dengan darah. Sang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak, sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh, ketakutan menyerahkan diri. Betul? Itu kutukan darah. Nah, apa artinya kutuk? Kutuk itu punya arti, ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat, kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, wabah, malapetaka, sakit penyakit, bahkan kematian abadi. Itu yang namanya kutuk. Nah, apa artinya berkat? Ikuti saya semua, kata-kata yang memberikan, kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kelimpahan, kejayaan, kehormatan, hidup abadi. hidup abadi. Itu namanya berkat. Jelas? Jelas? Nah, semua tempat angker, semua yang tempat ada setannya, pasti ada kutuknya, yaitu kata-kata yang mengikat, yaitu penderitaan. Intinya semua, penderitaan. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, di situ sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, di situ sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana, Mas? Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi kalau orang yang mati bunuh diri, mati tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati, dunia arwah, terpisah di antara orang hidup. Tidak ada 7 harian, 40 harian cari mie ayam, siomay, bakau. Itu terpisah langsung. Nanti lain waktu saya jelaskan kenapa orang mimpi ketemu orang yang sudah mati persis. Itu ada rahasianya. Itu bukan roh manusia, itu roh setan. Itu terpisah langsung di antara orang hidup. Nah, tetapi ingat, di situ sebelum orang itu mati, di situ ada namanya kata-kata penderitaan. Itu ya semua, kata-kata penderitaan. Darahnya menetes. Dan setan suka ada di situ. Dan tempat kejadian pembunuhan, di situ akan ada kutukan, namanya kutukan darah. Cirinya kalau itu ada kutukan darah, setiap kali ada penampakan bayangan hitam di sekitar pintu. Kenapa di sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Lebat, tiba-tiba bayangan hitam. Tetapi kadang baju terakhir korban dibunuh, baju hijau, baju kuning. Tetapi itu penampakannya jarang baju terakhir. Tapi yang sering menampakkan diri itu adalah bayangan hitam di sekitar pintu. Itu pasti tempat kejadian pembunuhan. Dan di situ ada kutukan darah. Itu kalau dibuat toko, dibuat ruko atau tempat tinggal, siapapun yang nempatin siang. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan orang bangkrut, dibeli orang bangkrut, yang tinggal di situ wajah jadi bangkrut semua. Itu pasti dulunya ada tempat pembunuhan.
Jelas? Atau tempat kejadian pembantaian massal. Kalau yang dibunuh 200 orang, setiap 3 tahun atau 7 tahun sekali akan bangkitnya kutukan yang kerasukan 200 orang. Sering disebut namanya kerasukan massal. Itu banyak di lapangan, di sekolah, di pabrik. Kalau yang dibunuh 1000 orang, maka setiap 3 tahun, 7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan yang kerasukan 1000 orang. Berarti yang dibunuh 1000 orang. Jelas? Nah, kalau itu di tengah hutan, satu kampung dibantai, dibunuh semua, maka di kampung sering ada penampakan kayak kampung, ada perkampungan setan atau pasar setan. Itu pasti dulunya adalah tempat pembantaian. Nah, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya yang takut kolesterol. Kerbau, babi, ayam, kambing, sapi, kepalanya ditanam di lokasi. Itu tujuannya adalah untuk meredam sementara kutukan, bukan membatalkan. Itu adalah ATM dukun setiap 7 tahun sekali. Kenapa? 7 tahun lagi akan bangkitnya kutukan kerasukan massal lagi. Sebagai dukun diundang lagi, dapat angpau. Tapi sebelum saya bertobat, saya tahu itu tidak bisa batalkan kutukan. Itu sistemnya hanya meredam sementara supaya kerasukan massal itu bisa berhenti sejenak. Tapi tidak bisa membatalkan kutukan. Karena ingat, yang menuntut darah manusia. Jelas? Jelas? Nah, saya pernah nanganin kasus di Pondok Indah. Itu ada satu rumah dan strat. Setiap kali orang mau beli, ngasih uang DP, uang muka. Mau ke notaris, pasti batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang muka. DP itu banyak ya. Tapi dia mau nempatin tempat itu takut karena tahu sejarah rumah itu. Makanya saya dimintai tolong, langsung saya usir. Demi nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, 1 minggu kemudian rumah itu terjual mahal. Langsung yang punya rumah ngomong, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Sering. Makanya sekarang ini saya punya bisnis baru, tanah angker. Saya di Solo ada banyak tanah angker tak beli itu kan, 100.000, 200.000 itu ada hampir kira 30 sertifikat. Yang banyak setannya tak dibeli, orang pada takut kan. Begitu setannya keluar, harga berubah. Saya kemarin habis jual, belinya 200.000, tak jual 1.200.000. Saya ditanya, kok mahal sekali? Harga setannya keluar lebih mahal. Makanya saya bisnis rumah angker sekarang. Enggak ada setannya tak beli, setan diusir keluar, harga baru. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri, ingat, pasti dalam kondisi apa? Menderita, betul? Depresi, stres. Tidak ada orang bunuh diri ketawa gini, wah, mati, tidak ada itu. Ada karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Berdiri dia. Ada yang karena dikejar utang, piutang, bangkrut dan lainnya. Minum baygon, stroberi, jeruk, menusukkan diri, benturkan kepala, tenggelamkan diri. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya, darah menetes, tes. Maka disini ada kutukan darah. Itu disebut rumah hawa panas. Siapapun yang nempatin tanah itu, rumah itu, pasti akan bertengkar, ribut setiap hari, bahkan cerai. Disebut rumah hawa panas. Jelas? Maka ada rumah-rumah tertentu disewakan orang cerai, dibeli orang cerai, tinggal cerai terus. Pasti dulunya tempat kejadian bunuh diri. Ciri rumah atau tempat
tinggal yang ada roh hawa panas itu, roh kutukan darah itu, bunuh diri, itu ada suara-suara aneh. Kayak ada ketokan pintu, dok dok dok, buka, tidak ada orang. Itu pasti bunuh diri. Kok tahu kan? Dulu bekas setannya. Ya tahu. Nah, atau kayak nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring, nyuci-nyuci dapur. Itu rata-rata yang bunuh diri pembantu. Apal gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba kayak orang ngobrol-ngobrol, ketawa, suara-suara aneh di kamar tamu, di ruang tamu, itu rata-rata yang bunuh diri satu keluarga. Tapi kalau mengerang ada di pintu atau di ruang kamar, itu pasti bunuh dirinya. Kalau suara laki itu laki, kalau itu perempuan perempuan. Itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Hawa tempat itu panas. Orang tinggal di situ pasti bertengkar, ribut terus. Cirinya ada, sering ada suara-suara aneh. Ada gelas terbang, piring terbang, pindah-pindah, itu pasti bunuh diri. Kalau bayangan hitam itu pembunuhan. Jelas? 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 Kok sampai bayangan itu? Nah. Kedua, saya pernah nanganin kasus ini di Surabaya. Waktu itu saya masih ingat ada seorang pembantu bunuh diri. Nah, setelah itu suami istri ini setiap hari ribut bertengkar terus. Tidak bertengkar. Ribut bertengkar terus setiap hari. Nah, di tempat kejadian pembantu yang bunuh diri itu sering ada bunyi kloteng orang masak-masak itu. Setiap malam Jumat ada suara masak-masak. Waktu itu saya tidak dikasih tahu itu tempat bunuh diri. Begitu saya masuk, wah ini pasti ada kutukan darahnya. Iya Pak, berapa bulan yang lalu pembantu kami bunuh diri. Setelah itu ruang matanya panas sekali, suara aneh. Kutukan apa? Darah. Jelas? 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 Jadi saudara, Pak, kalau di rumah, apakah semua rumah ada penunggunya? Belum tentu. Semua rumah yang ada penunggu setannya pasti ada sejarah. Yaitu apa? Penderi. Makanya penjara zaman Belanda, zaman Jepang pasti banyak setannya. Kenapa? Di situ banyak pembunuhan. Jelas? Jelas? Atau bunuh diri. Ketiga, yang namanya roh maut. Ya semua, roh maut. Roh maut. Satu jalan tempat kecelakaan mati, dor mati di situ. Maka di jalan itu, di tempat yang sama, dengan titik yang sama, pasti ada banyak kecelakaan mati di tempat itu. Kebanyakan sopir lihat ada anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar, dor tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat dari situ diklakson, dibel dulu, tin tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti, itu roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam mati, sungai atau laut. Maka sering ada penampakan kayak orang minta tolong gini-gini. Nah ini mau nolong, masuk sungai mati. Nah, laut gitu, ngawe-ngawe gini, gua langsung mau nolong, masuk, dek mati. Tempat kejadian orang tenggelam mati itu ada kutukan roh maut, kutukan darah. Makanya di Amerika, di Australia, di berbagai negara, kalau tempat kecelakaan mati di Australia itu dikasih tanda. Itu tandanya tidak mungkin satu, nanti tambah banyak. Makan korban. Itu namanya roh maut. Saya rasa di sekitar sini ada saya? Ada? Yang ngomong ada sering memonitor lalu lintas. Roh apa? Belum saya semua. Roh maut. Saya pernah dimintai tolong Kanit Laka, itu arah ke Tawangmangu, daerah Karanganyar. Itu ada satu jalan, setiap tahun pasti ada yang mati di situ. Dulunya ada orang tabrakan kepala pecah. Nah setelah itu setiap tahun ada yang mati kecelakaan di situ. Ingat, mati sebelum darahnya menun.
Nah, akhirnya sama polisi dikasih lampu terang, ditulisin, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam, dor, tabrakan mati. Temangsang kepalanya dia apa? Hati-hati. Akhirnya kanit lakanya bingung, gimana coba kalau kasih lampu terang, polisi suruh jaga di situ. Wah, polisi berdiri deh. Polisi ini 1 jam berdiri kan capek, pindah lokasi istirahat. Dor, tabrakan, mati di tempat bekas polisi berdiri. Langsung polisi ini ngomong sama saya, untung aku tidak berdiri terus di situ. Saya dimintai tolong untuk ngusir setan, udah beres itu. Itu ada namanya roh maut. Ingat ya semua, roh dari tempat kejadian kecelakaan mati itu ada namanya roh maut. Ingat, mati sebelum waktu. Saya pernah diminta nanganin kasus di Jawa Tengah. Itu malah gereja yang tidak percaya mujizat dan tidak percaya bahasa roh. Jadi kalau ada orang berbahasa roh itu diketahui, si kira berapa sandal jepit gitu lah. Tidak percayalah gereja itu, gereja sunyi senyap. Nah, dulunya ada orang bunuh diri. Yang bunuh diri siapa? Pendetanya. Itu kejadian zaman dulu. Nah, setelah itu di tempat depan gereja itu sering kecelakaan mati. Sering kecelakaan mati. Jadi kalau waktu kebaktian, terutama sore, mereka nyanyi memuji Tuhan, haleluya, gitu kan, seneng kan? Wah, ke toilet pasti ketemu setan. Jadi waktu di ruangan gereja ketemu Tuhan, pergi ke toilet gereja ketemu saya. Itu setiap kebaktian. Akhirnya ada namanya rapat majelis. Karena yang berkuasa itu majelis, yang menaikkan pendeta dan menurunkan pendeta. Majelis yang berkuasa. Saya diundang. Waktu saya diundang, dan setiap tahun masa dia mati kecelakaan tepat depan gereja. Saya ngomong sama mereka, kalian percaya enggak bahwa setan itu ada? Percaya, buktinya kami habis kebaktian ketemu setan, itu lah. Kalian percaya adanya setan? Masa kalian percaya Tuhan pensiun? Betul? Kalau setan aja bekerja, berarti Tuhan masih bekerja, betul? Pak, mereka tidak percaya mujizat. Mereka bingung cara ngusir setan karena doktrin mereka berkata bahwa mujizat itu berhenti sejak para rasul meninggal. Para rasul mati, mujizat berhenti. Itu dah ditransfer ke dunia kedokteran. Itu dah. Nah, sekarang setan ini susah ditransfer ke dunia kedokteran. Saya ngomong, kalian percaya setan ada? Masa kalian tidak percaya Tuhan bekerja? Untuk apa kalian ke gereja berdoa kalau kalian tidak percaya? Betul? Sudah, kami percaya. Akhirnya malam tak ada musir setan. Ya ketakutan. Kenapa? Mereka ketakutan tengah malam. Kalau musuh setan keluar, begitu setannya keluar, sampai sekarang tidak ada penampakan lagi. Ingat, kutukan dah itu di gereja. Jadi, jelas, ikuti semua. Roh maut. Yang keempat, tanah kuburan. Sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Nah, tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa. Kuburan pendeta tidak bisa, majelis tidak bisa, atau kuburan bayi, atau kuburan orang yang mati tua, expired kadaluarsa mati, tidak bisa. Itu adalah kuburan seorang pembunuh, pencopet, penjambret, perampok, pemerkosa yang digebukin, dieksekusi, dibakar massa. Intinya mati dibunuh dalam posisi jahat. Orang jahat itu ada kutukannya. Siapa yang menabur dia menuai. Betul? Dibunuh, dieksekusi, dibakar massa, digebukin massa, mati. Darahnya mati sebelum waktu. Di atas pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Ikutin saya semua, kehancuran. Itu kalau tanah itu disiramkan di depan toko orang atau depan
pintu gerbang pabrik orang, plek, atau depan pintu rumah orang, plek, itu orang mati sandang pangan, mati rezeki, pasti bangkrut. Kau tahu Pak Daud? Dulu praktek. Tapi ingat, sesuai order. Kalau mau menceraikan rumah tangga orang, tanah itu diambil, siramkan di atap rumah orang, di luar rumah. 1 tahun pasti cerai. Kenapa di luar rumah? Dalam rumah ketahuan. Kalau mau nyatet orang pakai santet tanah, tanah itu diambil, siram di depan pintu, atap rumah, masukkan tengah rumah, yes, berubah jadi santet tanah. Itu langsung yang tinggal di rumah itu megap-megap, mati tidak, hidup tidak. Habis kakek, nenek, cucu dikit, sakit pindah-pindah terus. Itu ternyata orang. Itu sebelum saya bertobat, cara ngerjain orang pakai tanah kuburan seperti itu. Jelas? Jelas? Nah, memang setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ngalahkan kutukan ini? Betul? Kutukan ini. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan. Dan bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan. Waktu Tuhan bertata di atas pujian, setan lari, kalah, keluar. Amin. Tapi ada yang ketiga, ditulis dalam kitab terakhir. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba, darah Yesus. Ikuti saya semua, darah Yesus. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, ini semua lebih kuat daripada darah. Tidak ada darah di muka bumi ini yang bicara lebih kuat melebihi darah Habil, kecuali satu darah, darah Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ikutin saya semua, Yesus mati dibunuh. Ingat, makanya darahnya bisa berbicara. Yesus mati dibunuh, Yesus mati disalib, dan hari yang ketiga bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga, hidup selamanya. Amin. Tidak ada raja atau presiden, jenderal hebat apapun di muka bumi mati, bangkit, hidup selamanya. Tidak ada, hanya Yesus saja. Amin. Ada orang mati, bangkit, mati lagi, betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah pula. Harus darah manusia yang suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Dan itu hanya ada satu manusia di muka bumi, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Darah yang suci, dan darahnya pula, dan posisinya mati di bumi. Makanya darahnya bisa berbicara. Darah Yesus untuk mengalahkan kutukan darah harus dengan darah Yesus yang berbicara tentang apa? Pendamaian. Ikutin semua, pendamaian. Jadi kalau saudara ada satu rumah tempat kejadian ada setannya, cara untuk mengusir setannya seperti ini. Tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberi apa? Kuasa. Dari iman kembali ke iman. Cara doanya seperti ini. Kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh gelap
segala roh kami usir keluar kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala roh jahat. hancurkan segala Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. hancurkan Darah Yesus, sucikan tempat ini. sucikan tempat Tempat terkutuk ini tempat tertutup diubah jadi berkat. diubah jadi berkat. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jelas? Harus diucapkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Makan. Jadi mengusir setan diucap, tidak boleh gini. Kenapa? Setannya bingung. Jelas? Harus itu kalau kasus rumah angker, kasus apa? Pembunuhan dan bunuh. Diri. Nah, kalau roh maut itu biasanya itu pinggir jalan, tempat tenggelam, sungai atau laut. Doanya seperti ini. Kita semua, darah Yesus, hancurkan segala roh maut. Hancurkan segala Darah Yesus, hancurkan segala kutuk maut. hancurkan segala kutuk. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kegelapan, roh-roh setan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan. Darah Yesus. Itu menghadapi roh maut. Jelas? Nah, kalau tanah kuburan beda lagi. Semua berkat, semua keberuntungan, semua hoki, semua masa depan pasti ada jalannya. Betul? Betul? Buktinya orang buka toko pasti ada jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tidak ada jalan. Artinya bahwa semua berkat, semua keberuntungan, semua cita-cita, semua masa depan pasti ada jalan. Buktinya kalau mau pinter jalannya apa? Sekolah. Jangan kayak saya. Saya itu sejak kecil nggak pernah belajar. Sampai detik ini matematika nggak bisa. Kenapa? Karena dulu sebelum saya bertobat, saya punya ilmu mistik untuk ngambil pikiran guru-guru SD dan SMP. Langsung jawaban di sini semua. Setelah bertobat, ilmunya hilang, matematika nggak bisa. Jadi matematika lebih canggih anak saya daripada saya. Tapi ingat, uang ngerti. Nah, saudara, untuk mengalahkan tanah kuburan, itu semua. Darah Tuhan Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dalam Yesus. Darah Yesus, itu saya semua, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka jalan keberuntungan. Darah Yesus, buka jalan masa depan. Amin. Itu supaya tidak bisa tutup. Cirinya yang kena tanah kuburan itu kayak ada kabut, kayak ada bayangan hitam tinggi besar, atau laki atau perempuan tepat di pintu gerbang depan. Itu kalau tanah kuburan. Jelas? Nah, sebelum tanya jawab, saya pernah ada saksian, saya dimintai tolong begitu. Ada seorang ibu, dia konseling sama saya tentang darah Yesus. Nah, dia punya lawan bisnis itu suka main dukun-dukun pakai ilmu hitam. Tapi ibu ini setiap pagi dia berdoa, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan masa depan. Segala roh jahat, roh setan keluar dalam Yesus. Itu doa setiap mau buka toko. Tapi ingat, ini bukan mantra lain. Ini iman. Amin. Dan setiap hari dia selalu nyanyi lagu wajib, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Itu seperti pegawai negeri nyanyi hari Senin untuk Indonesia Raya. Tapi dia setiap hari itu pagi itu. Apa yang terjadi? Setiap kali dikasih ilmu gaib untuk bikin bangkrut ibu ini, laris terus. Nggak bisa. Akhirnya lawan bisnisnya ambil tanah kuburan. Waktu sore ibu ini masih dalam toko, melihat sendiri di matanya tanah kuburan diseramkan
di pintu tokonya. Nah, kenapa ibu ini tahu itu tanah kuburan? Karena ibu ini punya mata-mata juga. Kasih tanah kuburan melawan bisnisnya, tambah lari sekali. Lawan bisnisnya bingung, dikasih tanah kuburan kok tambah laris. Diambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama, disiramkan di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di rumah ibu itu ada darah yang berbicara. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan inilah artinya bahwa darah Yesus berbicara. Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 132. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu,
tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 135. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.